Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan dimuliakan Allah, kepada pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baitul Quddus Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan. Kemudian yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon. Selanjutnya tentunya seluruh tokoh para tengku yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, serta jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada subuh yang sangat berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah, kembali kita bisa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah subuh berjamaah pagi ini. Melihat banyaknya jemaah subuh pada pagi ini, sedikit menepis ungkapan yang pernah saya baca dari Buya Hamkah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bahwa katanya kalau melihat banyaknya umat Islam, megahnya umat Islam itu lihat di dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau ungkapan saya, kalau mau melihat umat Islam di Takengon benar meriah, bukan hanya di dua hari raya, tapi ketika pacuan kuda. Tapi kalau mau melihat banyaknya umat Islam yang beriman, itu bisa kita lihat ketika sholat subuh berjamaah. Jadi banyaknya jemaah kita sedikit menepis ini. Ternyata kita yang hadir ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang iman, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan itu kan iman naik turun. Kadang naik, kadang di tengah, kadang turun. Iman seorang hamba itu kadarnya naik, itu biasanya cenderung akan banyak melakukan kegiatan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah ketika iman naik. Tapi sebaliknya ketika turun, itu biasanya dekat dengan melakukan kemaksiatan. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wasamratuhul haya. Iman itu tidak memiliki pakaian, sinonim lainnya telanjang. Pakaian daripada iman itu adalah ketakwaan, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya. Wasamratuhul haya, dan buah daripada iman itu adalah rasa malu, terutama malu kepada Sang Khalik. Malu kita tidak beribadah, ya, bukan malu terhadap sesama manusia. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak malu lagi, hilang rasa malunya terhadap Allah, mohon maaf, berarti imannya. Di awal 1 Rajab 1446 Hijriah ini, Rasul kan ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan hari ini juga kita di awal 1 Januari 2025. Kita mengajak sama-sama mengintrospeksi diri, muhasabah diri. Apalagi ada himbauan 2 hari kemarin dari Majelis Permusyawaratan Ulama, kita isi kegiatan akhir tahun ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan doa.
Ya. Jadi saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita perbaiki iman kita. Mengutip dari satu kitab Wasail Sabat ala Dinillah, karya Muhammad Shalih Al-Munajjid kalau tidak silap saya. Ada beberapa cara supaya iman yang naik turun tadi, harapan kita naik. Ada beberapa kiat memelihara, menumbuh suburkan iman tadi. Yang pertama sudah kita lakukan. Dia ada belasan saya baca, tapi kita paparkan, berbagi, kita belajar bersama subuh ini, mungkin kita bahas 3 atau 4. Yang pertama sudah kita lakukan, supaya iman kita tumbuh subur, terpelihara. Satu apa? Memakmurkan masjid. Akrab kita dengan masjid. Saya tidak ingat nih Pak Ayahanda, Bapak Profesor, apakah ini sudah ke-8 atau ke-9 kita keliling dari masjid ke masjid dalam program Rabu Berkah. Kementerian Agama juga ada, juga Sapa Maghrib, luar biasa. Orang-orang yang memakmurkan masjid berarti dia beriktikad, ya, memelihara, menumbuh suburkan iman. Kelebihan orang yang memakmurkan masjid, ini masjid ini dalam keterangan Islam kan tempat yang dicintai oleh Allah, ya. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim apa katanya? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Nah, tempat yang dicintai oleh Allah di dunia ini adalah masjid. Nah, kalau kita sudah mencintai, memakmurkan masjid, tempat yang dicintai Allah, insya Allah Allah juga akan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Wa abghadul biladi illallahi aswaquha. Dan tempat yang dibenci oleh Allah, ibu-ibu, pasar. Ya. Ini kenapa ke ibu-ibu? Biasanya ke pasar ini, ke toko, fashion itu ibu-ibu. Bapak-bapak ada juga mendampingi. Jadi kita yang memakmurkan masjid, apalagi sudah ada Dewan Masjid Indonesia, ada banyak program-program kita memakmurkan masjid, terutama dengan sholat 5 waktu. Ya. Ada lagi satu rujukan kita, ya, atau buku karangan Syekh Soleh Toha bin Abdul Wahid, dalam bukunya apa? Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Ya, hak-hak dalam Islam, hak-hak masjid. Ternyata masjid ini punya hak nih. Salah satunya dimakmurkan. Untuk Pak Imam, Badan Kemakmuran Masjid Baitul Qudus. Masjid ini rumah Allah, ini tempat yang dicintainya, punya hak, dimakmurkan. Jangan nanti sekedar dibangun begitu megah, tidak kita makmurkan. Marah nanti yang punya. Ini Ahad malam Senin kemarin, tuh Kemenak juga punya program Sapa Maghrib, ya. Hadir Bapak Bupati, Wakil Bupati terpilih di seputaran Kampung Pedekok kemarin, baik. Ada satu kesedihan kami, ya. Sore itu 2 masjid dikunjungi, ya. Punya hak ternyata masjid ini. Ini kalau nanti silakan buka, ya, Tafsiratul Anam fil Huquqi fil Islam, kalau tidak silap saya kitab itu, Muhammad Shalih Toha bin Abdul Wahid. Punya hak. Salah satunya haknya itu dibersihkan, maka dipakum cleaner, ya, bersihkan, tambah wangi-wangian. Ini hak masjid, ya. Jadi beruntung iman kita naik kalau kita memakmurkan masjid, ya. Terutama dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat itu sehari semalam yang wajib 5, Bu, ya. Nih coba lihat, ini subuh. Subuh ini kan saya umpamakan seperti jempol nih, agak gendut besar karena memang agak berat subuh. Ini sekarang kan jam 6, 7, 8, 9, 10 nanti zuhur. Nih. Ini yang wajibnya saja, belum lagi duhanya di sini kan ada. Nah, ada qobliyah, ba'diyah, zuhur, asar, coba perhatikan saja. Jam 1:03, katakan jam 4. Asar ke maghrib, coba lihat saja.
Nah, jaraknya tidak jauh. Jam 4, setengah 7. Maghrib ke Isya. Nah, Isya ni kecil. Seperti jari kelingking. Kadang-kadang di antara kita ni sepele. Waktu naru Pak Ustadz. Karena panjang. Panjang. 5. Tapi kadang-kadang yang 5 ini pun ketika Allah tunggu kita, ada yang hanya 4 kali sehari semalam. Betul? Ada yang menghadap Allah cuma 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Ada yang 1 kali sehari semalam. Ada yang 5 kali sehari semalam dia tidak menghadap Allah. Padahal Allah sudah tunggu kita. Dia gunakan fasilitas yang 1 Jumat sekali. Yang 1 Jumat sekali pun tidak. Dia gunakan yang 1 tahun 2 kali. Giliran meninggal nanti datang keluarganya. Pak Imam, ini tulah ismiyangan di masjid. Ini nggak amanah ini Pak. Amanah. Padahal semiyang gede pernah ke masjid. Sawah ke masjid turah tar Arab. Gede merawi guduk. Ya, malu memakmurkan masjid. Ini sudah kita lakukan supaya iman kita naik. Yang kedua, catatan dari Muhammad Shalih Al-Munajjid ini dalam kitab tadi Wasail Sabat ala Dinillah. Yang kedua, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran itu dibaca. Tadi nyaman betul kita diimami oleh Bapak Tengku Isra Abu Bakar. Suara mic-nya pun bersih, betul Bu? Nyaman, sejuk kita. Ada ayat ayat yang pertama tadi tentang taubat, disuruh kita muhasabah diri. Ya. Yang kedua tentang Al-Quran. Ya. Akrab kita dengan Al-Quran. Ahad malam Senin yang lalu di kantor KUA Begasing, berbincang-bincang kita mendengarkan arahan sedikit motivasi dari Bapak Bupati, Wakil Bupati terpilih menyangkut Al-Quran. Ini luar biasa program Bupati, Wakil Bupati terpilih kita. Nanti akan ada program, kalau tidak silap saya tangkap apa yang disampaikan beliau. Nanti beliau akan ada survei di seluruh masyarakat antara maghrib ke Isya, mana yang lebih dominan membaca tadi, yang disampaikan Pak Kasat tadi. Dunia maya ini melihat HP dibandingkan dengan banyak orang mengaji Al-Quran. Ini luar biasa. Nanti kita dukung, mudah-mudahan ini berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita harus akrab dengan Al-Quran. Kita baca, kita pahami. Sudah dipahami, muaranya diamalkan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di antara beberapa kiat memelihara menumbuh suburkan iman, selain tadi dekat dengan masjid, memakmurkan masjid dengan Al-Quran. Ya, saya tertarik supaya iman kita tumbuh subur, rajin-rajinlah ya menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu seperti ini, kemudian membuka sejarah kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul, dibuka sejarahnya. Ini habis bulan Rajab, Sa'ban, ya, Rajab nanti ada Isra Mi'raj. Ya, dibuka sejarah bagaimana Rasul, kalau di bulan Rabiul Awal kelahirannya ini Isra Mi'raj. Dibuka nanti sejarah 25 Nabi Rasul. Itu banyak motivasi. Bagaimana kesabaran Rasul, kegigihan dia beribadah. Ya, bagaimana Nabi Rasul yang lain seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Ayub alaihi salam dengan kesabarannya, ya. Banyak buka sejarah 25 Nabi dan Rasul. Ini yang paling penting supaya iman kita tumbuh subur. Pada akhirnya seperti harapan kita bersama, mudah-mudahan kita tetap istiqomah beribadah selama Allah berikan usia kepada kita semua. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan paling penting harapan kita, karena kita sudah sama-sama berupaya bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah solat subuh hari ini di rumahnya Allah, di masjid ini. Mudah-mudahan karena masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai Allah, Allah pun mencintai kita semua, dan pada akhirnya seluruhnya kita yang hadir ini akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurang kami mohon maaf, dan kepada seluruh jemaah kami memohon maaf ketika di sana sini ada kekurangan, dan kepada Allah jualah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.